Jadi dia 2 laporan. Insya Allah hari ini jika memang dituin, aku ke kantor polisi lagi untuk tetap memperlanjut masalah ini. Saya nggak akan cabut walaupun saya dibayar sama majikan. Saya tidak akan cabut laporan ini dan saya tetap lanjut masalah ini biar dia dapat imbasnya. Ya, anak NTT tidak takut mati. Sekarang saya nggak bisa makan. Dari kemarin pengennya makan, tapi dengan kejadian itu saya nggak bisa makan karena jahitan ini sangat-sangat perih banget. Sebenarnya saya nggak mau anak saya sampai lihat. Saya Sumba Timur, Hambalah, Wengapu Hambalah. Saya Sumba Timur, Wengapu Hambalah, dekat dengan Masjid Agung, Masjid Al-Huda Hambalah. Pas tikungan ada oleh Ate. Saya sebenarnya nggak mau live karena saya nggak mau anak saya lihat kondisi bundanya seperti ini. Saya nggak mau. Tapi biar semua para devisa tahu, biar semua orang-orang punya pikiran TKW itu hanya pergi kerja di luar itu hanya untuk jual diri. Tidak, jangan kalian punya pikiran seperti itu. Tidak, ini saya korbannya, mempertahankan kehormatan ini saya korbannya. Ya, jadi jangan punya pikiran yang para TKW mereka kerja di sana hanya digoda majikan. Jangan punya pikiran begitu. Kami di sini banyak cobaan. Ya, kami di sini. Ini saya baru pertama kali sekian tahun saya kerja di Saudi, baru pertama kali saya kejadian seperti ini. Baru pertama kali. Alhamdulillah. Padahalnya data kemarin hanya ada cuma 200 MB, tapi Allah ada. Kok bisa aku sampai para TKW mereka kerja di sana hanya digoda majikan. Jangan punya pikiran begitu. Kami di sini banyak cobaan. Ya, kami di sini. Ini saya baru pertama kali sekian tahun saya kerja di Saudi, baru pertama kali saya kejadian seperti ini. Baru pertama kali. Alhamdulillah. Padahalnya data kemarin hanya ada cuma 200 MB, tapi Allah ada. Kok bisa aku sampai punya data begitu banyak? Ya, aku pun nggak tahu. Itu mungkin dari Allah yang ngasih ke aku. Minta doanya biar pelakunya cepat tertangkap dan saya bisa diproses. Saya udah lapor juga sama syarikat. Jadi sekarang juga lagi diproses biar saya bisa cepat pulang. Kalau majikan emang baik, cuma anaknya satu itu. Kalau saudara dari dia semua itu baik semua, cuma dia itu karena dia udah menggunakan narkoba, udah minum, jadi otaknya udah nggak ada. Jadi otaknya hanya kotor yang ada. Ya, makasih atas dukungannya semuanya. Saya kerjanya di Abaha. Saya malahan pengen nggak mau live, karena saya takut anak saya lihat kalau kondisi bundanya seperti ini. Tapi biar saya nggak mau anak saya sedih, saya nggak mau aja. Maafin bunda ya, Dek. Insya Allah bunda pulang.
minta doanya semuanya biar semua masalah ini ditenganin sama polisi dan KBRI dan syarikat biar saya cepat pulang ya. Ajan duhur ya, jadi ini terakhir kondisi saya ya. Jadi hidung saya masih begitu sakit karena dia langsung pakai ini, orangnya gede banget kan, kita namanya orang sini ya. Tapi alhamdulillah dengan mujizat Allah saya bisa tendang sama dia. Saya baca Allah. Saya juga nggak bisa untuk cas HP karena baterainya juga nggak ada, jadi saya nggak bisa siaran langsung. Tapi saya langsung telepon ke kantor polisi. Dia berapa kali pengen sentuh sama aku, tapi aku mempertahankan kehormatan saya. Makanya dia nggak bisa, makanya kemarin dia dendam banget sama saya. Jadi dengan alasan seperti itu, dia langsung jadi kejadiannya begitu cepat. Tempatnya di sini kemarin, di dapur ini juga. Di sini dia langsung dorong sama saya nggak bisa lagi pegang sama dia. Di sini dia langsung tonjok terus sama saya. Dengan saya berbaca bismillah, saya tendang kemaluannya dia, saya dorong, saya langsung keluar dari dapur, saya lari ke kamar tidur, tempat tidur saya langsung kunci pintu di situ. Di situ saya langsung lapor ke pihak kepolisian. Di situ saya langsung lapor ke pihak kepolisian dan alhamdulillah dengan bantuan anak majikan juga yang ambil nama saya dari Syarikah Al-Wataniyah yang mendukung saya juga. Kamu nggak boleh cabut tuntutan itu, kamu tetap lapor dia, kamu tetap walaupun apapun, dan saya juga lapor dia sebagai pengguna narkotika. Jadi saya sebagai korban, sebagai tindak kriminal dari saudaranya dia, dan saudaranya lapor dia sebagai pengguna narkotika. Jadi dia 2 laporan. Insya Allah hari ini jika memang dituin, aku ke kantor polisi lagi untuk tetap memperlanjut masalah ini. Saya nggak akan cabut walaupun saya dibayar sama majikan. Saya tidak akan cabut laporan ini dan saya tetap lanjut masalah ini biar dia dapat imbasnya ya. Anak NTT ujung sendok ini dan ditajam hidung saya sedikit sakit karena kemarin dia sempat tonjok berapa kali, dan mulut saya alhamdulillah saya minum antibiotik, makanya bengkaknya agak berkurang. Makanya saya bilang sama kalian semua, kami para devisa bukan datang ke sini untuk menjual diri, tidak. Jangan salah, saya mempertahankan kehormatan saya. Seperti ini kejadiannya ya, seperti ini saya ya, seperti ini kejadiannya. Saya mempertahankan kehormatan. Jadi tidak semua TKW itu para devisa Indonesia ya bisa dibeli dengan uang ataupun dengan pulsa. Tidak. Anak Sumba Timur, anak NTT tidak takut mati demi menjaga kehormatan. Ada Sofi ya Baba Husain, Baba Yahya Sofi Kef Sultan, Sofi Kef, Sofi Kef Asawarana, Sofi. Assalamualaikum.
dari kejadian. Maaf, kemarin pengen live tapi nggak bisa karena kemarin pas baterainya juga nggak ada, jadi nggak bisa terus live. Makanya hari ini saya bisa live dan saya akan menunjukkan kondisi saya yang sekarang ini. Di sini jahitannya 6 karena ditancapnya sama sendok. Tapi di sini ada jahitan 3. Itu Al, coba lihat. Itu kejadiannya tanpa diduga dan kejadian juga begitu cepat. Jadi saya juga nggak bisa untuk cas HP karena baterainya juga nggak ada, jadi saya nggak bisa siaran langsung, tapi saya langsung telepon ke kantor polisi. Dia berapa kali pengen sentuh sama aku, tapi aku mempertahankan kehormatan saya. Makanya dia nggak bisa, makanya kemarin dia dendam banget sama saya. Jadi dengan alasan seperti itu, dia langsung jadi kejadiannya begitu cepat. Tempatnya di sini kemarin, di dapur ini juga. Di sini dia langsung dorong sama saya nggak bisa lagi pegang sama dia. Di sini dia langsung tonjok terus sama saya. Dengan saya berbaca bismillah, saya tendang kemaluannya dia, saya dorong, saya langsung keluar dari dapur, saya lari ke kamar tidur, tempat tidur saya langsung kunci pintu di situ. Di situ saya langsung lapor ke pihak kepolisian. Di situ saya langsung lapor ke pihak kepolisian dan alhamdulillah dengan bantuan anak majikan juga yang ambil nama saya dari Syarikah Al-Wataniyah yang mendukung saya juga. Kamu nggak boleh cabut tuntutan itu, kamu tetap lapor dia, kamu tetap walaupun apapun, dan saya juga lapor dia sebagai pengguna narkotika. Jadi saya sebagai korban, sebagai tindak kriminal dari saudaranya dia, dan saudaranya lapor dia sebagai pengguna narkotika. Jadi dia 2 laporan. Insya Allah hari ini jika memang dituin aku ke kantor polisi lagi untuk tetap memperlanjut masalah ini. Saya nggak akan cabut walaupun saya dibayar sama majikan. Saya tidak akan cabut laporan ini dan saya tetap lanjut masalah ini biar dia dapat imbasnya. Ya, anak NTT tidak takut mati. Sekarang saya nggak bisa makan. Dari kemarin pengennya makan, tapi dengan kejadian itu saya nggak bisa makan karena jahitan ini sangat-sangat perih banget. Sebenarnya saya nggak mau anak saya sampai lihat. Saya Sumba Timur, Hambala, Wengapu Hambala. Saya Sumba Timur, Wengapu Hambala, dekat dengan Masjid Agung, Masjid Al-Huda Hambala. Pas tikungan ada oleh Ate. Saya sebenarnya nggak mau live karena saya nggak mau anak saya lihat kondisi bundanya seperti ini. Saya nggak mau. Tapi
biar semua para devisa tahu, biar semua orang-orang punya pikiran TKW itu hanya pergi kerja di luar itu hanya untuk jual diri. Tidak, jangan kalian punya pikiran seperti itu. Tidak, ini saya korbannya, mempertahankan kehormatan ini saya korbannya, ya. Ya, jadi jangan punya pikiran yang para TKW mereka kerja di sana hanya digoda majikan. Jangan punya pikiran begitu. Kami di sini banyak cobaan, ya. Kami di sini, ini saya baru pertama kali sekian tahun saya kerja di Saudi, baru pertama kali saya kejadian seperti ini, baru pertama kali. Alhamdulillah, padahalnya data kemarin hanya ada cuma 200 MB, tapi Allah ada. Kok bisa aku sampai punya data begitu banyak? Ya, aku pun nggak tahu, itu mungkin dari Allah yang ngasih ke aku. Minta doanya biar pelakunya cepat tertangkap dan saya bisa diproses. Saya udah lapor juga sama syarikat, jadi sekarang juga lagi diproses biar saya bisa cepat pulang. Kalau majikan emang baik, cuma anaknya satu itu. Kalau saudara dari dia semua itu baik semua, cuma dia itu karena dia udah menggunakan narkoba, udah minum, jadi otaknya udah nggak ada, jadi otaknya hanya kotor yang ada. Ya, makasih atas dukungannya semuanya. Saya kerjanya di Abaha. Saya malahan pengen nggak mau live, nggak mau, karena saya takut anak saya lihat kalau kondisi bundanya seperti ini. Tapi biar saya nggak mau anak saya sedih, saya nggak mau aja. Maafin bunda ya deh, insya Allah bunda pulang. Minta doanya semuanya biar semua masalah ini ditenganin sama polisi dan KBRI dan syarikat biar saya cepat pulang, ya. Ajan duhur, ya. Jadi ini terakhir kondisi saya, ya. Jadi hidung saya masih begitu sakit karena dia langsung pakai ini, orangnya gede banget kan, kita namanya orang sini ya. Tapi alhamdulillah dengan mujizat Allah saya bisa tendang sama dia. Saya baca Allahu Akbar, saya tendang sama dia punya kemaluan, saya dorong, saya langsung keluar, saya kunci kamar yang tempat saya tidur. Di situ saya langsung telepon kepolisian. Ya, makasih banyak yang udah melihat dan udah share. Makasih banyak semua teman-teman para devisa, makasih banyak juga semuanya. Silakan di share biar semua para devisa lihat, dan inilah kejadian demi menjaga kehormatan kami, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.